Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan kitab Mutammimah Ajrumiyah juzuk 1 halaman 43. Masih tentang ilat-ilat 9 dari ilat isim ghairu munsharif. Ini ilat yang ke-8 ajamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ujmatu fal muradu biha an takunal kalimatu min awdha'il ajamiyah ka Ibrahima wa Ismaila wa Ishaka. Wa amal ujmatu, adapun bermula ujmah. Ujmah maksudnya ajamiyah. Fal muradu biha, itu niscaya maka bermula yang dimaksud dengannya ujmah antakunal kalimatu, itu bahwa adalah kalimat min awdha'il ajamiyah, itu sabit daripada bikinan-bikinan bangsa ajam. Seperti Ibrahim, Ismail dan Ishak. Jadi ujmah atau ajamiyah yang dimaksud sebagai salah satu ilat dari isim ghairu munsharif, yaitu kalimat itu kalimat yang bikinan bangsa ajam, bukan bahasa Arab. Kalimat-kalimat yang di luar bahasa Arab, baik bahasa Persia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan segala macam. Jadi ajamiyah yang dimaksud yaitu kalimat itu bikinan bukan orang Arab. Jadi lawan Arab ajam. Ajam itu bangsa yang bukan Arab. Contoh ka Ibrahima, Ismaila dan Ishaka. Jadi Ibrahim itu bukan bahasa Arab, Ismail, Ishak juga bukan bahasa Arab. Jadi Ibrahim, Ismail, Ishak ini jadi ya isim ghairu munsharif, nggak boleh bertanwin dan tanda jarnya fathah karena isim ghairu munsharif. Min Ibrahima misal, min huruf jar Ibrahima majrur dengan min tanda jar fathah. Kenapa? Karena Ibrahim isim ghairu munsharif. Apa alasannya? Karena isim munsharif harus ada alasannya. Nah, alasannya yaitu dia itu alamiah, isim alam, nama orang, dan juga ajamiyah, yaitu bukan bahasa Arab. Begitu juga yang Arab Ismail dan Ishak. Jadi sedikit isim ghairu munsharif yaitu satu isim yang tidak boleh ditanwinkan dan tidak boleh dijar dengan kasrah, tapi dijar dengan fathah. Dan isim ghairu munsharif itu mesti ada yang alasannya satu menyebabkan dia jadi ghairu munsharif, ada yang alasannya dua. Nah, yang beralasan satu yaitu kemarin ta'anis dengan alif mamdudah atau alif maksurah. Yang kedua yaitu sigat muntahal jemu atas lafadz mafa'ila dan mafa'ila, itu cukup satu alasan. Adapun selainnya mesti dua alasan. Ajamiyah mesti ada dua alasan. Murakkab, mazji kemarin ada dua alasan bersama alamiah. Kemudian adal juga harus dua alasan. Pokoknya yang lain harus dua alasan. Jadi kesimpulannya isim ghairu munsharif ada dua. Ada isim ghairu munsharif yang cukup satu alasan menyebabkan dia jadi ghairu munsharif. Ada yang harus ada dua alasan dari 9 alasan yang sudah ditentukan oleh ulama nahwu. Wa jami'u asma'il anbiya'i a'jamiyatun illa arba'atan. Wa jami'u asma'il anbiya, dan bermula semua nama-nama nabi itu a'jamiyah, semua ajamiyah. Semua bukan bahasa Arab, illa arba'atan, kecuali 4 nama nabi yang bahasa Arab. Yaitu Muhammadun wa Salihun Syu'aibun wa Hudun sallallahu wasallam alaihim ajma'in. Yaitu Nabi Muhammad, Nabi Saleh, Syu'aib dan Nabi Hud sallallahu wasallam alaihim ajma'in. Selain 4 itu semuanya ajamiyah. Wa yushtaratu fiha ay yakuna alaman fil ajamiyah. Wa yushtaratu fiha, dan disyaratkan padanya ujmah bahwa adanya isim itu alam fil ajamiyah. Disyaratkan padanya ujmah itu bahwa ayyakuna adalah isim itu alam fil ajamiyah. Jadi disyaratkan untuk menjadi alasan jadi ghairu munsharif, isim tersebut memang isim alam. Di luar bangsa Arab itu memang dia isim alam, nama orang atau nama tempat. Jadi bila bahasa ajam itu bukan alam, berarti nggak cukup syarat untuk jadi ghairu munsharif. Walizalik surifa lujamon. Lijamon. Walizalik, karena demikian surifa ditanwinkan akan lijamon wa nahwihi dan seumpama lijamon.
Jadi lijamun ini bukan bahasa Arab. Tapi lijamun bukan isim alam. Tapi lijamun itu kekang kuda. Kekang kuda. Bukan alat yang ditempel pada mulut kuda namanya lijam. Ya, jadi karena dia bukan isim alam, walaupun dia ajamiyah tidak cukup syarat untuk dijadikan dia isim ghairu munsharif. Karena itu dia ditanwinkan lijamun, ditanwinkan. Misalkan yang bahasa ajam, Anton misalkan. Anton, Antonu, Antona, Anton. Bisa itu Anton, kalau bukan bahasa Arab berarti dia alamiah nama orang. Nah, dan dia ghairu munsharif karena bahasa ajam, bisa contohnya. Nah, jadi ajamiyah baru dia jadi alasan isim ghairu munsharif, dia memang isim alam dalam pemakaiannya, isim alam. Kalau bukan isim alam, walaupun dia ajamiyah, tetap dia ditanwinkan. Itu syarat pertama. Wa ayyakuna zaidan ala salasah. Dan bahwa adanya isim itu lebih dari 3 huruf. Wa ayyakuna zaidan ala salasah. Dan bahwa adanya isim ajam tadi, itu zaidan lebih di atas 3 huruf. Nah, bangsa ajam yang menjadi ilat ghairu munsharif harus alamiah. Kemudian alamiah juga harus lebih dari 3 huruf. Tapi dia bahasa ajam, cuma 3 huruf. Nah, tidak cukup syarat untuk menjadi alasan ghairu munsharif. Walizalik, karena demikian surifa nuhun walutun. Karena itu ditanwinkan akan nuhun dan lutun. Nuh itu bahasa bukan Arab, yaitu bahasa ajam. Ya, dia alamiah nama orang, nama nabi. Nah, tapi karena cuma 3 huruf, tidak bisa jadi isim ghairu munsharif, tetap ditanwinkan nuhun. Min nuhin. Ra'aitu nuhan. Kalau mubtada nuhun tetap ada tanwinnya karena cuma 3 huruf. Adapun Ibrahim, Ismail, Ishak tadi lebih dari 3 huruf. Ajam dan lebih dari 3 huruf. Nah, jadi dia ghairu munsharif bersama alamiah dan ajamiyah. Kalau nuhun ajamiyah doang bersama alamiah, tapi karena hurufnya cuma 3 tetap ditanwinkan. Lanjut ilat terakhir yang ke-9. Amma sifatu fatamna usarfa ma'a salasati asya'a. Amma sifatu fatamna usarfa ma'a salasati asya'a. Adapun bermula sifat itu niscaya maka tamna'u mencegah ia akan saraf akan tanwin ma'a salasati asya'a bersama 3 perkara. Ini asya'a juga ghairu munsharif, yaitu ta'anis mamdudah. Cukup satu alasan saja. Mudhaf ma'a salah satu mudhaf ilaih hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Mudhaf salah satu asya'a mudhaf ilaih hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar fathah. Kenapa dijar dengan fathah? Karena asya'a isim ghairu munsharif. Apa alasannya? Di sini cukup satu saja karena dia ta'anis dengan alif mamdudah. Nah, adapun sifat itu niscaya maka tamna'u mencegah ia akan saraf bersama 3. Jadi sifat dia berpasangan dengan 3 hal. Nah, bisa menjadi ilat dari ilat isim ghairu munsharif. Yang pertama ma'al adli kama taqaddama fi masna wa sulasa. Yang pertama bersama adal sebagaimana yang telah terdahulu ianya pada pembahasan masna wa sulasa. Jadi kemarin di belakang sifat itu dia ketika berpasangan dengan adal jadilah dia isim itu jadi ghairu munsharif. Contoh masna. Masna itu wasulasa, masna itu isim ghairu munsharif karena dia itu adal daripada isnaini. Artinya mutarat tiba ini diambil dari makna sifat, yaitu kata yang berulang-ulang. Nah, begitu juga sulas dari salasan. Jadi dah sulasa. Jadi sifat dan adal. Masna dipalingkan dari isnaini, sulasa dipalingkan dari salasan. Yang kedua wa ma'al alifi wan nuni bisyarti antakuna sifatu ala wazni fa'lan bi fathil fa'i wa la yakunu muannasatuhu ala wazni fa'lanatin. Nah, yang kedua sifat dia menjadi alasan ghairu munsharif ma'al alifi wan nun bersama alif dan nun tambahan.
Bisyarti dengan syarat antakuna sifatu bahwa adalah sifat itu sabit di atas wazan, di atas timbangan fa'lana. Baca fa'lan dengan fathah fa. Wala yakunu dan tidak adalah muannasnya fa'lan itu ala wazan di atas wazan fa'lana. Yang kedua, sifat menjadi alasan jadi ghairu munsharif. Pertama tadi bersama adal, yang kedua bersama alif dan nun. Tapi ada syaratnya. Syarat bahwa adalah sifat yang ada alif dan nun itu di atas wazan fa'lan. Wala yakunu dan tidak adalah muannasnya itu di atas wazan fa'lanah. Jadi fa'lan itu isim ghairu munsharif. Alasannya apa? Karena dia ada alif dan nun bersama sifat. Dan syaratnya bahwa muannas dari fa'lan bukan fa'lanah. Seperti sakrana laki-laki yang mabuk. Fa inna muannasatahu sukra. Maka bahwa sungguh muannasnya sakrana itu sukra. Sukra perempuan yang mabuk. Jadi sakrana untuk muzakkar, sukra untuk muannas. Seandainya sakrana ketika ditakniskan pakai ta sakrana, ini nggak bisa sakrana jadi isim ghairu munsharif karena muannasnya pakai ta. Ini disyaratkan fa'lana yang muannasnya bukan pakai ta, bukan fa'lana. Nah, seperti sakrana muannasnya sukra. Nah, atau contoh lain atusyana, orang yang haus, laki-laki yang haus. Di mana ketika dita'niskan utusya bukan atusyanatan. Nah, wa nahwu nadmana munsharifun li'anna muannasatahu nadmana idza kana minal munadamah. Dan bermula seumpama nadman, orang yang menyesal, laki-laki yang menyesal. Wa nahwu nadman dan bermula seumpama nadman itu munsharifun. Kalau nadman dia munsharif bertanwin, nadmanon. Nadmanan, nadmanen, munsharif bertanwin. Kenapa? Li'anna muannasatahu nadmanah. Karena muannasnya nadman itu nadmanatan pakai ta. Bukan nudman, bukan nudma tapi nadmana. Ketika ditakniskan nadman pakai ta nadmana. Makanya dia munsharif bertanwin. Karena syarat di atas fa'lan, satu sifat yang berada pada timbangan fa'lan baru dia jadi isim ghairu munsharif. Syarat bila muannasnya enggak pakai ta. Nah, kalau nadman muannasnya pakai ta nadmanah. Nah, makanya dia munsharif bertanwin. Nah, itu nadman bertanwin karena muannasnya nadmanah idza kana minal munadamah, ketika dia diambil artinya dari munadamah, penyesalan. Jadi sifat itu dia menjadi ghairu munsharif ketika berpasangan, pertama bersama adal, kedua berpasangan dengan alif dan nun tambahan, dengan syarat sifat itu atas wazan fa'lan dan muannasnya bukan dengan ta. Seperti sakrana muannasnya sukra. Yang ketiga, wa ma'a wadhnil fi'li dan bersama wazan fi'il. Sifat juga menjadi ghairu munsharif ketika berpasangan dengan wazan fi'il. Bisyarti antakuna ala wazni af'al. Nah, dengan syarat bahwa ada ianya wazan fi'il itu, dengan syarat bahwa ada ianya sifat itu di atas wazan af'ala. Wa alla yakuna muannasatuhu bitta, dan bahwa tidak adalah muannasnya itu dengan ta. Nah, yang ketiga, sifat berpasangan bersama wazan fi'il, syarat sifat itu di atas wazan af'ala. Wa alla, dan bahwa tidak adalah muannasnya itu dengan ta, ketika dita'nis bukan dengan ta. Contoh ahmar. Jadi ahmar itu merah. Yang merah, ahmar itu merah. Nah, dia itu sifat dan wazan fi'il atas timbangan af'ala. Nah, ahmar ini menjadi ghairu munsharif karena dia berada atas wazan af'ala dan muannasnya enggak pakai ta. Fa inna muannasatahu hamra'a. Karena bahwa sungguh muannasnya ahmar itu hamra'a, merah. Nah, jadi ahmar itu merah untuk muzakkar. Kalau dita'niskan hamra'a pakai alif mamdudah. Nah, dia jadi ghairu munsharif. Tapi kalau bukan ahmarat, bukan tambah ta. Ketika muannasnya bukan tambah ta, tapi muannasnya hamra'a. Wa nahwu armala munsharifun li'anna muannasatahu armalah.
Dan bermula seumpama armal itu munsharifun bertanwin. Kalau armal tetap bertanwin. Kenapa? Karena muannasnya pakai ta, armalah. Armalah. Janda. Arti armalatun itu orang yang nggak punya pasangan. Armal itu seorang laki-laki yang nggak punya pasangan. Kalau armalah seorang perempuan yang nggak punya pasangan. Berarti armal itu untuk laki-laki muzakkar, tapi ketika muannas pakai ta, armalah. Adapun ahmar, nah itu ketika dia dita'niskan jadi hamra'a, bukan dengan ta. Begitu, lebih kurang begitu. Wa yajuzu sarfu ghairil munsarifi litanasubi ka qiraati Nafi'. Wa yajuzu sarfu ghairil munsarifi, dan bolehlah mentanwinkan yang ghairil munsarif. Bolehlah mentanwinkan isim ghairu munsarif. Nah, wa yajuzu sarfu ghairil munsarif, dan bolehlah mentanwinkan yang ghairil munsarif. Isim-isim yang ghairu munsarif yang enggak ada tanwin boleh juga ditanwinkan litanasubi, untuk kesesuaian baris. Ka qiraati Nafi', seperti bacaan Tengku Nafi', salasilan, kawariran. Jadi salasila itu mestinya isim ghairu munsarif, yaitu mafa'ila, sigat muntahal jumu, enggak boleh ada tanwin, tapi ini dikasih tanwin, salasilan. Namanya tujuannya untuk munasabah cocok, kawariran. Nah, karena di belakangnya ada kalimat aghlalau wa sa'ira, aghlalan. Di belakang salasilan itu ada ayatnya, ada aghlalau wa sa'iran. Aghlalan isim munsharif, isim yang bertanwin. Aghlalan juga isim yang bertanwin. Aghlalau wa sa'irau. Nah, jadi untuk cocok salasilan dibaca, supaya munasabat sesuai dengan aghlalan wa sa'iran. Jadilah dia salasilan. Begitu. Jadi untuk munasabat. Yang kedua, wali darurati syi'ri, karena kebutuhan. Darurat syair karena kebutuhan syair, supaya baitnya sama. Makanya ditanwinkan. Ini enggak ada contohnya di sini. Ya. Jadi kesimpulan terakhir, isim ghairu munsharif yaitu isim yang tidak ada tanwin dan dijar dengan fathah, tidak dijar dengan kasrah. Isim ghairu munsharif yaitu satu isim yang pada isim itu ada dua ilat dari ilat 9 atau ada satu ilat dari ilat 9. Jadi isim ghairu munsharif bisa kita bagi dua untuk mudahnya. Yang pertama, isim ghairu munsharif yang cukup satu ilat saja menyebabkan dia jadi ghairu munsharif, yaitu sigat muntahal jemu dan ta'nis mamdudah atau ta'nis maksurah. Kemudian atau isim ghairu munsharif yang dia harus ada dua ilat dari ilat 9 itu, enggak boleh satu. Misalkan wazan fi'il harus bersama alamiah, ajamiyah harus bersama alamiah, kemudian murakkab majzi harus bersama alamiah juga. Kemudian sifat bisa juga berpasangan dengan adal dan seterusnya. Begitu lebih kurang. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.